Yo, konnichiwa, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Player Beta Tester. Yang dimana, di video kali ini, Mimin akan membahas chapter 1 dan chapter 2. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian kata di dalam video ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Di suatu hari, di armada 7 kerajaan Star Blue Sea, Legion yang bangkit. Pada hari itu, armada koalisi 7 negara Star meluncurkan serangan umum ke reruntuhan markas Kaisar Dara jahat dari sistem bintang gagak emas. Namun, Kaisar Dara sendiri belum datang untuk memimpin garis depan. Akibatnya, divisi elit kekaisaran dikalahkan oleh Legion Kebangkitan, pasukan sekutu 7 negara. Lalu, di suatu tempat, dapat seorang pendekar yang diketahui adalah Kaisar Dara itu pun dalam keadaan terluka. Kaisar itu pun bertanya, "Kamu siapa?" Mendengar perkataan Kaisar Dara, pria yang diketahui bernama Chen Mo itu pun menjawab, "Siapa aku? Aku hanya seorang pejalan kaki yang bersedia membantu orang lain. Itu normal bahwa kau tidak mengenaliku." Mendengar pertanyaan itu, Kaisar Dara pun menjawab, "Itu sudah masa lalu, dan aku telah mengubur nama itu di sungai dalam waktu yang panjang." Mendengar jawaban seperti itu, Chen Mo pun berkata, "Berhenti, ada cukup teks di dalam game ini. Kenapa aku tidak memanggilmu Xiao Su saja? Sepertinya tidak mudah untuk lolos uji coba. Akan terlalu membosankan untuk membiarkanmu mati seperti itu." Setelah mengatakan itu, Chen Mo pun menggunakan mantranya ke arah Xiao Su dan pemberitahuan sistem pun muncul yang berbunyi, "Breath of Life" berhasil dibuka. Objek Blood Emperor digunakan dan efek penyembuhan telah dihasilkan. Xiao Su yang menerima mantra itu pun menjadi kebingungan dan berkata, Ini adalah aura kehidupan kuil langit berbintang, benda suci yang bisa menyelamatkan nyawa di saat kritis. Kau benar-benar menggunakannya padaku?" Mendengar pertanyaan itu, Chen Mo pun berkata, "Aku sendiri tidak membutuhkannya, dan aku tidak akan mengalami mitosis jika aku membiarkannya sendiri. Xiao Su, aku bertanya kepadamu, apa kau ingin membunuh 7 sialan itu?" Mendengar perkataan itu, Xiao Su pun bertanya, "Apa maksudmu? Kamu bukannya dari 7 kerajaan?" Chen Mo pun menjawab, "Kadang iya, tapi sekarang aku bosan. Jadi kali ini, aku memutuskan untuk tidak membantu mereka. Atau, kau ingin mati? Aku pikir kau ingin hidup. Setelah kau melakukan begitu banyak hal, kau tidak rela mati seperti ini kan?" Dengar jawaban seperti itu, Xiao Su pun kembali bertanya, "Lalu, apa aku menjadi bonekamu?" Chen Mo pun menjawab, "Boneka? Tidak. Aku hanya ingin hasil yang berbeda. Siapapun yang menang tidak ada hubungannya padaku. Yang aku inginkan adalah dunia baru. Sudah 1000 tahun. Tahukah kau bagaimana aku telah melewati 1000 tahun? Aku ingin dunia yang berbeda. Aku ingin kau dan aku yang berbeda. Apa kau mengerti?" Mendengar jawaban seperti itu, Xiao Su pun berkata, "Gila, kau benar-benar sudah gila." Chen Mo pun menjawab, "Ya, begitulah." Setelah mendengar semua tawaran dari Chen Mo, Xiao Su pun berkata di dalam hati, "Orang ini adalah pria yang kejam. Dia bahkan tidak peduli dengan Breath of Life. Jika aku tidak setuju dengannya, aku khawatir dia akan sulit untuk dibunuh." Setelah memikirkan hal itu, Xiao Su pun berkata, "Oke, aku berjanji, hidupku bukan milikku sendiri." Mendengar perkataan itu, Chen Mo pun mengarahkan pedangnya ke pundak Xiao Su dan berkata, "Ayo, kau ingin menghancurkan dunia bintang kan? Aku akan memimpinmu." Mendengar perkataan itu, Xiao Su pun berkata, "Xiao Su ini bersedia setia kepadamu." Tiba-tiba, terdengar pemberitahuan sistem yang berisi, "Selamat kepada para pemain yang lolos ke putaran ke-276 beta tertutup." Mendengar pemberitahuan itu, Chen Mo pun berkata, "Suara ini benar-benar berbeda dari suara mekanis yang dingin dari sebelumnya." Kemudian, pemberitahuan sistem pun muncul kembali yang berisi, "Uji mandiri sistem telah selesai, dan kesalahan logika dan data telah diperbaiki, mulai masuk ke beta publik." Mendengar hal itu, Chen Mo pun terkejut dan berkata, "Beta publik? Akhirnya ini dirilis." Kemudian, muncul sebuah cahaya yang menghampiri Chen Mo, dan cahaya itu pun menteleportasi dirinya ke suatu tempat. Setelah berhasil teleportasi, tiba-tiba dari hadapan Chen Mo pun muncul seorang wanita. Wanita itu pun berkata, "Selamat datang di Stellaris. Tolong beritahu aku namamu terlebih dahulu." Mendengar perkataan wanita itu, Chen Mo pun berkata, "Tidak heran suara itu begitu familiar. Ternyata itu adalah Miss System Guide. Dia murni fiktif." Setelah mengatakan itu, Chen Mo pun memberikan identitasnya kepada wanita itu. Setelah pendaftaran selesai, wanita itu pun berkata, "Pendaftaran ID selesai, sistem telah mencatat. Silahkan pilih rasmu." Wanita itu pun menampilkan ras yang dapat dipilih oleh Chen Mo, yaitu mau menggunakan ras manusia murni atau ras manusia robot. Chen Mo pun memilih ras manusia murni. Melihat pilihan Chen Mo, wanita itu pun berkata, "Pemain yang terhormat, sebelum mengonfirmasi pilihanmu, aku perlu mengingatkanmu bahwa ras robot memiliki keunggulan awal dibandingkan ras manusia, seperti kekuatan yang lebih tinggi, konstitusi, dan atribut lainnya. Selain itu, ketika perlombaan mekanik memanjat pohon, keterampilan pekerjaan teknis, dan plug-in perluasan pengetahuan, akan ada tambahan kecepatan penelitian dan pengembangan dan bonus pengalaman." Mendengar penjelasan itu, Chen Mo pun berkata, "Aku tetap memilih ras manusia." Setelah mengatakan itu, Chen Mo pun berkata di dalam hati,
Hampir sama seperti membujuk pemula. Setelah ribuan tahun bermain game, aku tahu seberapa besar lubangnya. Jika robot memakai Dividend di tahap awal, mereka akan menggunakan kerugian di tahap selanjutnya untuk menebusnya. Namun, fakta bahwa makhluk robot ringan tidak dapat membangkitkan pekerjaan misterius sudah cukup bagiku untuk melewatinya secara langsung. Selain itu, sebagian besar alat peraga dan alat senjata kehidupan manusia yang eksklusif di kehidupan robot tidak dapat digunakan sama sekali. Akibatnya, pada tahap selanjutnya, dari pertempuran melawan banyak pekerjaan, ia akan menderita banyak kerugian. Lalu, wanita sistem itu kembali menampilkan panel pilihan dan berkata, "Biarkan aku ingatkan bahwa pembukaan khusus akan menghadapi peristiwa acak dan hadiah tak terduga. Tetapi, harap pilih mode pembukaan dengan hati-hati." Mendengar perkataan wanita itu, Shenmue pun berkata, "Oke, terima kasih." Setelah memilih, Shenmue pun berkata di dalam hati, kejadian acak macam apa yang mungkin memiliki imbalan tak terduga. Dalam lebih dari 200 eksperimen selama 1000 tahun, 30 pembukaan khusus, 20 kali semuanya adalah insiden omong kosong. Aku tidak ingin mengambil resiko duduk di penjara antar bintang selama beberapa tahun yang tidak diketahui di awal. Kemudian, Shenmue pun berjalan memasuki portal teleportasi dan proses pembuatan ID-nya pun selesai. Kemudian, Shenmue pun terbangun dari tidurnya dan melihat sekitar dari jendela tempat itu. Shenmue yang kebingungan itu pun berkata, "Di mana ini?" Tiba-tiba, muncul sebuah robot yang berkata, "Atas nama rumah sakit Valkyrie, aku ucapkan selamat atas kesembuhanmu." Mendengar perkataan robot itu, Shenmue pun berkata di dalam hati, "Aneh. Dulunya dimulai di pangkalan pasokan hutan perbatasan 7 kerajaan bintang laut. Kenapa kali ini di bintang biru langit?" Setelah berpikir seperti itu, Shenmue pun bertanya kepada robot itu, "Kenapa aku di sini?" Robot itu pun menjawab, "Menurut catatan medis, Tuan dikirim ke bangsal khusus kami untuk perawatan sebagai orang yang terluka dalam perang melawan Kaisar Darah." Mendengar jawaban itu, Shenmue pun kembali berkata di dalam hati, "Rumah sakit Valkyrie adalah rumah sakit yang khusus didirikan oleh 7 kerajaan untuk merawat yang terluka dalam perang dengan Kaisar Darah. Yang semuanya adalah kondisi medis menggunakan teknologi terbaru. Tapi kenapa?" Setelah memikirkan hal itu, Shenmue pun menegangkan badannya sambil berkata, "Maafkan aku ingin beristirahat dengan tenang sementara waktu." Mendengar perkataan itu, robot itu pun berkata, "Jika kau butuh sesuatu, beritahu aku." Xiao. Setelah mengatakan itu, robot itu pun pergi meninggalkan Shenmue. Melihat robot itu pergi, Shenmue pun membuka panel sistemnya dan berkata di dalam hati, "Meskipun hanya kamu yang dapat melihat bilah status pribadi, ada robot yang selalu merasa seperti sedang diawasi." Tampaknya, level, atribut, dan keterampilan semuanya telah dihapus dan disetel ulang ke 0. Apakah pemain beta internal lainnya juga sedang diretas dan dilatih ulang sepertiku? Tiba-tiba, muncul pemberitahuan sistem yang berisi, forum pemain diimport dan data pendeteksian berhasil. Melihat hal itu, Shenmue pun membuka forum itu dan berkata di dalam hati, "Omong-omong, aku bisa pergi ke forum pemain untuk melihatnya." Shenmue pun melihat isi dari forum itu, dan Shenmue pun berkata, "Akhirnya, bahkan pengalaman dikurung di pusat penahan pun diposting. Bagaimana bisa ada pemain yang begitu marah? Aku khawatir itu bukan masalah dalam kenyataan." Setelah melihat panel sistem miliknya, Shenmue pun melihat tanggal sekarang yang menunjukkan 23 Mei 2046. Shenmue pun jadi terkejut dan berkata, "Apa yang terjadi?" Aku ingat dengan jelas bahwa aku memasuki game pada 22 Februari 2046 dan memulai beta tertutup. Setelah disiksa selama 1000 tahun dalam game, kurang dari 100 tahun hari telah berlalu dalam kenyataan. Setelah mengatakan itu, Shenmue pun kembali memeriksa forum dari player. Setelah melihat isi forum, Shenmue pun berkata di dalam hati, tidak ada beta tertutup, tidak ada kebangkitan. Kebangkitan adalah simbol evolusi kedua umat manusia di era itu. Dan satu-satunya kunci yang dapat membuka kebangkitan dan evolusi umat manusia itu adalah game surrealist yang disebut Stellaris. Semakin awal kamu memasuki permainan, semakin tinggi kemungkinan menjadi Awaken. Berdasarkan hal ini, aku tidak ragu untuk memasuki game selama pengujian beta internal. Tapi sekarang, tidak satu pun dari ini ada lagi. Lalu, bagaimana dengan 1000 tahunku? Apakah aku masih hidup? Apakah aku masih ada? Jika aku bukan manusia, itu hanya NPC yang ditulis oleh programmer game untuk diuji. Lalu kenapa aku bereinkarnasi ratusan kali dan masih menyimpan ingatan sebelum reinkarnasi? Mengapa setelah tinggal di sini selama 1000 tahun, ingatanku tentang kenyataan masih begitu dalam, seolah-olah tertanam di dalam pikiranku? Setelah memikirkan hal itu, Shenmue pun mengelaikan nafas dan memakai bajunya sambil berkata, "Sudahlah, jika tidak bisa mengetahuinya, biarlah. Selama bisa mencapai puncaknya, masalah-masalah ini pasti akan terpecahkan suatu hari nanti." Setelah bersiap, Shenmue pun berjalan pergi keluar dari kamarnya itu. Lalu di sisi lain, di kota Qingfeng, yang merupakan salah satunya kota besar di perbatasan paling utara Kekaisaran Tianwu, Shenmue yang berada di depan gedung naga hitam ke-6 pun berkata di dalam hati, "Dan apa yang aku inginkan adalah di sini, Departemen Intelijen terkenal dari Kekaisaran Tianwu, naga hitam ke-6. Sepertinya para pemain ini tidak ada jalan keluar bagi tugas pemula untuk membunuh monster dan level up. Dengan ribuan tahun pengalaman dan teknologiku, sangat mungkin untuk mengambil jalan pintas dan tikungan untuk menyalip. Tidak peduli game apa itu, keuntungan awal sangat penting.
Jadi, aku harus memakan semua sumber daya yang bermanfaat terlebih dahulu dan membiarkan orang lain meminum sup air liurku. Setelah mengatakan itu, Shenmue pun berjalan masuk ke dalam gedung naga hitam itu. Setelah memasuki lobi gedung, Shenmue pun berjalan ke sebuah tangga yang terdapat penjaga yang sedang berjaga. Melihat Shenmue yang ingin berjalan ke sana, salah satu player pun berkata, "Hei kau tidak bisa ke sana." Akan tetapi, para penjaga itu tidak menghalangi Shenmue untuk lewat, dan player tadi pun terkejut dengan berkata, "Apa-apaan? Mengapa mereka membiarkan dia lewat? Aku ingat, pergi ke lantai 2 dengan reputasi umum setidaknya 2000 poin, dan reputasi Tianwu minimal 1000 poin. Bagaimana adik lelaki itu bisa memiliki reputasi setinggi itu?" Mendengar perkataan itu, Shenmue pun berkata di dalam hati, "Sistem mengatur penjaga dengan logika sederhana, memblokir semua pemain yang gagal memenuhi persyaratan. Dan meskipun nilai reputasiku telah dibersihkan, ada identitas lain yang tidak dimiliki pemain lain, yaitu atribut dari satu-satunya NPC." Setelah berjalan mencapai ujung tangga, terdapat penjaga yang menyuruh Shenmue untuk berhenti. Shenmue pun memberikan sesuatu kepada penjaga itu sambil berkata, "Tolong berikan catatan ini kepada direkturmu. Aku pikir dia akan melihatku." Penjaga itu pun menerima catatan dari Shenmue dan memberikannya kepada direkturnya. Setelah menunggu beberapa saat, penjaga itu pun memberikan izin kepada Shenmue untuk masuk. Setelah memasuki ruangan itu, terdapat seorang wanita yang duduk di kursi dan bertanya, "Kau siapa?" Shenmue pun menggunakan kekuatannya untuk melihat identitas dari wanita itu, dan sistem pun menampilkan identitasnya yang merupakan Dark Dragon 6 Disciplinary Director, Kong Ming. Kong Ming pun kembali bertanya, "Bagaimana kau tahu?" Tingkat kesukaan NPC Kong Ming pun berkurang kepada Shenmue. Mendengar pertanyaan itu, Shenmue pun duduk dan berkata, "Bagaimana aku tahu tidaklah masalah. Yang penting adalah aku dapat membantumu mengambil sisa-sisa rekan timmu. Lagi pula, karena kesepakatan antara Tianwu dan pintu sebelah, kamu tidak memiliki cara untuk memasuki pegunungan Tianwu tanpa alasan, bukan?" Mendengar perkataan Shenmue, Kong Ming pun yang kesal itu pun berkata di dalam hati, "Apa-apaan orang ini?" Kemudian, Shenmue pun bangkit dari duduknya dan berjalan ke hadapan Kong Ming sambil berkata, "Kamu telah mendapatkan banyak tekanan dari para menteri kekaisaran baru-baru ini. Jadi, mari kita tangani hal-hal itu terlebih dahulu. Sawat, Xiao Hao, Lion, aku akan membantumu membawa mereka balik." Kong Ming yang terkejut itu pun berkata, "Siapa kau?" Setelah mengatakan itu, Kong Ming pun berkata di dalam hati, "Nama-nama rekan yang berkorban ini sudah lama tidak terdengar." Kemudian, panel sistem pun muncul yang berisi, "Selamat, kesukaan Kong Ming untuk Anda telah meningkat sebesar 45. Mendengar hal itu, Shenmue pun tersenyum. Lalu, Shenmue pun berkata, "Percayalah, aku pasti akan membawa mayat mereka kembali. Tentang siapa aku juga ingin tahu." Mendengar perkataan itu, Kong Ming pun berkata di dalam hati, "Orang ini, tidakkah kau tahu dirimu sendiri?" Setelah memikirkan hal itu, Kong Ming pun berkata, "Baiklah, kalau begitu, aku akan mempercayaimu sekali. Tetapi, aku menyatakan sebelumnya bahwa semua tindakanmu tidak ada hubungannya dengan kami, dan aku tidak akan mengirimmu bawahan dan memberimu dukungan materi apapun." Mendengar perkataan itu, Shenmue pun berkata, "Aku tahu, aku tidak akan membuatmu kesulitan. Bahkan, sialan dari Kementerian Luar Negeri, aku akan membantumu menangani mereka lain kali." Mendengar perkataan Shenmue, Kong Ming pun terlihat panik dan berkata, "Jangan main-main." Melihat perilaku Kong Ming, Shenmue pun tersenyum dan bertanya, "Apa kau mengkhawatirkanku?" Mendengar perkataan itu, Kong Ming pun menjadi malu dan berkata, "Aku? Siapa yang mengkhawatirkanmu?" Kemudian, Shenmue pun berjalan pergi meninggalkan tempat itu dan berkata, "Ayo berhenti bercanda, aku pergi dulu. Ingat, untuk mengirimiku pesawat luar angkasa untuk membawaku ke sana." Mendengar perkataan Shenmue, Kong Ming pun cemberut. Melihat hal itu, Shenmue pun berkata, "Yang benar saja, itu masih Xiao Yuyuku yang sombong." Setelah mengatakan itu, Shenmue pun pergi keluar. Mendengar perkataan Shenmue tadi, Kong Ming pun menjadi kesal dan berkata, "Siapa milikmu? Hah? Bagaimana kau tahu nama kecilku?" Kemudian, di luar gedung, Shenmue pun sedang melihat panel sistem miliknya yang berupa misi yang diberikan oleh Kong Ming, dan Shenmue pun menyetujui permintaan misi itu. Tiba-tiba, dapat 3 orang ASEAN datang menghampiri Shenmue dan berkata, "Ini orangnya." Shenmue yang melihat 3 orang itu pun hanya bisa terdiam. Nah, sampai di sini saja pembahasan di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.